Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Davin Lionel. Saya dari kelas 9B. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang fenomena globalisasi yang sering terjadi di remaja kala ini. Sebelum masuk ke topik saya ingin menjelaskan tentang apa itu globalisasi. Mungkin dari kalian yang menonton video ini ada yang sudah tahu apa itu globalisasi, tapi pasti ada juga yang belum. Jadi globalisasi itu adalah proses di mana dunia itu saling terhubung satu sama lain. Dan uh, terhubungnya itu dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Nah, jadi topik saya itu adalah fenomena globalisasi yang membuat remaja itu semakin tertarik pada budaya luar atau budaya lokal. Jadi, saya melihat bahwa ada remaja yang menggunakan internet atau sosial media mereka untuk melihat budaya-budaya luar seperti film, fashion, ataupun tradisi-tradisi luar lainnya. Tetapi ada juga remaja yang menggunakan media sosial mereka atau internet mereka untuk melihat budaya-budaya lokal kita. Bukti dari hasil pengamatan saya adalah banyaknya remaja yang mengikuti tren-tren sosial media. Salah satunya adalah TikTok. Jadi mereka banyak mengikuti tren seperti tren tarian ataupun tren cara berpakaian orang barat. Nah, mereka biasa mengikuti tarian-tarian seperti tarian K-pop ataupun tarian lainnya. Nah, tetapi ada juga remaja yang mengikuti tren-tren lokal seperti memakai batik ataupun mengikuti lomba 17 Agustus, mengikuti lomba tarian tradisional, atau membuat konten tentang melestarikan budaya-budaya lokal. Setelah saya melakukan riset atau pencarian, ternyata remaja yang lebih suka melihat budaya luar atau yang biasa disebut westernisasi mempunyai dampak negatif dan positif. Nah, dampak negatif dan positif ini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Pertama, saya ingin jelaskan terlebih dahulu tentang dampak positif westernisasi pada remaja dalam bidang atau dalam aspek sosial. Jadi, dalam aspek sosial, ketika remaja melihat budaya luar, remaja bisa dibuka pikirannya tentang keragaman dan perbedaan yang ada dalam dunia ini. Untuk dampak negatifnya, bisa terjadi kesenjangan sosial, karena remaja dengan keuangan yang lebih tinggi biasanya mengikuti budaya-budaya barat, tetapi remaja yang mempunyai kondisi keuangan yang lebih rendah bisa merasa tertinggal. Dampak positif di aspek budaya, remaja semakin bisa menguasai bahasa asing yang merupakan aset penting dalam dunia kini yang saling terhubung. Untuk dampak negatifnya, remaja bisa meninggalkan nilai-nilai keluarga dan tradisi, karena remaja yang terpengaruh oleh westernisasi bisa saja mempunyai pemikiran sendiri dan meninggalkan nilai-nilai keluarga dan tradisi. Hal ini juga bisa merusak hubungan keluarga yang kuat. Dan untuk yang aspek ekonomi, produsen-produsen lokal bisa menaikkan daya saing, karena hal ini bisa menyebabkan produsen-produsen produk lokal bisa berinovasi untuk mengikuti tren-tren remaja kini, dan produknya bisa lebih diminati oleh remaja saat ini. Dan untuk dampak negatifnya, produk-produk lokal bisa ditinggalkan karena remaja bisa lebih memilih produk luar dibandingkan produk lokal. Nah, topik saya ini mencerminkan globalisasi, karena di topik saya ini ada hubungan antar negara. Di topik saya juga ada pertukaran budaya antar negara, seperti tren-tren dance TikTok yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga tren seperti dance K-pop yang sudah saya sebutkan juga tadi. Globalisasi itu sebenarnya berkaitan dengan menghargai budaya lokal, karena sebenarnya globalisasi memberikan peluang pada remaja saat ini, karena ketika remaja melihat budaya luar, remaja bisa membandingkan dengan budaya tradisional. Jadi remaja bisa menemukan nilai-nilai dan keunikan dari budaya lokal itu sendiri. Di dalam
hal ini ada prinsip yang bernama striving for shalom. Jadi prinsip ini bisa diterapkan dalam hal ini dengan cara menyeimbangkan budaya luar dan budaya lokal. Jadi remaja bisa tetap menikmati budaya luar, tetapi juga menghargai budaya lokal seperti tarian, kuliner tradisional, dan lain-lain. Solusi yang bisa saya berikan untuk melestarikan kearifan lokal adalah menggunakan media sosial untuk menyebarkan kearifan lokal. Bukan hanya kepada masyarakat lokal, tapi juga pada masyarakat luar. Nah, saya mempunyai 3 ayat Alkitab yang relevan dengan topik saya. Jadi yang pertama adalah Roma 12 ayat 2 yang mengingatkan kita untuk bijak dalam menyikapi budaya luar. Lalu ada 1 Tesalonika 5 ayat 21 yang mengingatkan kita untuk tidak menolak semua budaya luar, tapi mengambil hal-hal yang baik dan tanpa meninggalkan identitas dan budaya kita sendiri. Dan yang ketiga adalah Amsal 22 ayat 28 yang mengingatkan kita bahwa penting untuk menjaga budaya tradisional sebagai warisan dari nenek moyang kita. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.